Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa Rasil dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara Dialog Ahad pada hari Ahad 8 Maret 2020 bertepatan dengan 13 Rajab 1441 Hijriah. Alhamdulillah guru-guru kita semua sudah hadir dalam acara hari ini yang insya Allah kita akan membahas mengenai nasikh mansukh ya Ustadz ya. Alhamdulillah ada Ustadz Hussein, Ustadz Hamzah, dan Ustadz Fawaz. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, mungkin untuk membuka acara saya mau melontarkan sedikit pertanyaan Ustadz mengenai nasikh mansukh Ustadz. Saya pernah mendengar atau ada di luaran itu berkata Ustadz bahwa setelah ada beberapa ayat perang ini, maka ayat-ayat mengenai kebebasan beragama atau penyebaran Islam secara rahmatan lil alamin bil haq itu terputus dengan turunnya ayat-ayat perang ini. Bagaimana Ustadz mengenai pendapat itu Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pula ikhwan asatidzah yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Hamzah Al-Attas, Ustadz Fawaz Abu Zafiyah, begitu pula Al-Akh Firman Putrajaya dan semua kru Rasil. Semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita memulai dialog kita awali dulu insyaallah dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari ulama berpendapat bahwasannya dakwah pertama-tama dimulai dengan cara yang penuh dengan hikmah dan menyampaikan nasihat yang baik. Begitu juga mengedepankan kekuatan logika, bukan mempergunakan logika kekuatan. Ayat-ayat seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan menyampaikan nasihat yang baik. Begitu juga la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas mana yang lurus dan mana yang menyimpang.
mana yang benar, mana yang salah. Begitu juga ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Begitu pula ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Begitu juga firman Allah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdialog dengan para ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini menurut pandangan sebagian ulama bahwa ini semua dihapuskan dengan turunnya ayat perang. Jadi menurut pendapat mereka, mereka yang tidak menerima Islam diperangi atau mereka menyerah dan menerima untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian ayat yang mereka jadikan sebagai dalil adalah ayat 5 dari surah Taubah. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Kalau bulan haram telah berakhir, ya, maka bunuhlah, binasakanlah orang-orang musyrik ya, dimanapun kalian menjumpai mereka. Kemudian tangkap mereka, kemudian waqudu lahum kulla marsad, dan intai mereka dari berbagai macam tempat. Mereka mengatakan bahwa ayat ini ya, menurut pemahaman mereka menghapuskan semua ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Akhirnya sebagian orang berpendapat bahwasannya dakwah Islam ini penuh dengan kepura-puraan. Pada saat lemah, ya, berdakwah dengan hikmah, ya, menyampaikan nasihat yang baik, mempergunakan kekuatan logika, tapi pada saat mereka kuat, ya, mereka memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Nah, pendapat-pendapat semacam ini yang menjadi rujukan bagi kaum orientalis, bagi orang-orang di luar Islam, yang mengatakan bahwa Islam menyebarkan dakwahnya dengan pedang. Nah, kita mau tahu sampai di mana kebenaran pendapat ini. Dan pendapat ini juga beredar di antara mereka-mereka yang meriwayatkan sekian banyak riwayat di seputar an-nasikh wal mansukh. Sebagian mereka mengatakan ada 124 ayat dihapuskan oleh ayat perang tadi. Lagi yang mengatakan 214 ayat dihapuskan dengan turunnya ayat perang tadi atau perintah untuk berperang. Nah, di antara ayat yang lain yang mereka jadikan sebagai dalil adalah waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian. Nah, padahal ayat ini pemahamannya, penafsirannya berbeda dengan apa-apa yang mereka fahami. Yang menjadikan ternyata dalam terjemahan Al-Quran saat ini, justru pemahaman semacam ini yang muncul. Padahal waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kaffah di sini hal keterangan bukan untuk fa'il, tapi untuk maf'ul. Bukan untuk maf'ul, tapi untuk fa'il. Jadi waqatilul musyrikina kaffatan, hendaklah kalian bersatu dalam memerangi kaum musyrikin, jangan berbeda-beda, berselisih satu sama lain, sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Bukan perangilah seluruh orang musyrik, bukan. Kalau perangilah seluruh orang musyrik, berarti kafah ini menjadi keterangan bagi objek. Padahal bukan keterangan dari objek, tapi ini merupakan keterangan dari pelaku dan para pejuang. Agar mereka bersatu, jangan berselisih, bertentangan dalam memerangi orang-orang musyrik ya, yang memerangi kalian. Sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian, seharusnya kalian bersatu dalam memerangi mereka. Bukan artinya seperti terjemahan yang kita jumpai saat ini, perangilah seluruh orang musyrik, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara menyeluruh. Ini merupakan pendapat
pemahaman yang betul-betul bertolak belakang dengan maksud tujuan dari ayat. Fatal ya Ustaz ya. Fatal ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan amal Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar Nabi memerangi seluruh orang musyrik? Apakah yang diperangi hanya mereka yang mengangkat senjata, yang mengganggu, yang mengancam, yang merongrong dan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam? Terbukti ternyata pada saat sebelum Fathu Mekah, orang-orang musyrik sebahagiannya bersekutu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebahagian lagi bersekutu dengan kaum Quraisy. Ketika sebahagian suku yang masih dalam keadaan musyrik diganggu oleh kaum Quraisy, ini yang mendorong Nabi kita Muhammad SAW untuk memerintahkan sahabatnya memerangi kaum musyrikin Quraisy karena mengganggu sekutu Nabi kita. Ya. Padahal mereka bukan dari apa? Bukan dari kaum muslimin. Jadi pemahaman-pemahaman ekstrim semacam ini yang berkembang di tengah umat Islam. Oleh karena itu, kalau kita telusuri ayat-ayat perang dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang memerintahkan dan mengizinkan berperang dalam Al-Quran, selalu dikaitkan dengan udwan. Udwan artinya apa? Pelanggaran, gangguan, serangan yang dimulai dari mereka. Pada saat di Mekah, pada saat kaum muslimin di Mekah, Allah tidak mengizinkan mereka untuk mengangkat senjata menghadapi mereka. Karena ini akan memusnahkan mereka. Jadi pada saat mereka di Mekah, ya, begitu pula pada permulaan mereka hijrah ke Madinah, mereka minta agar Rasul mengizinkan mereka untuk berperang. Tapi Allah mengatakan tidak. Seperti dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa kamu tidak melihat kepada mereka? Yang Allah katakan sebelumnya, tahan tangan kalian. Jangan kalian mengangkat senjata. Dirikan sholat, keluarkan zakat kalian. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tapi ketika Allah wajibkan perang, ternyata sebagian mereka menghadapi kematian begitu takut, lebih takut daripada kepada Allah. Seperti takutnya orang sekarang menghadapi corona, lebih dari takutnya mereka kepada Allah. Menghadapi corona mereka bersiap-siap dengan penuh apa? Kesiagaan sampai mereka menyerbu mal-mal, supermarket, apotek untuk membeli masker. Tapi terhadap Allah tidak ada persiapan apa-apa sama sekali. Padahal kalau mereka terserang corona kemudian mereka wafat dalam iman, mereka akan selamat di hari kemudian nanti. Tapi walaupun mereka selamat dari corona, mereka tidak akan selamat dari azab Allah di saat mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada periode Mekah, Allah tidak mengizinkan mereka untuk mengangkat senjata. Mereka diperintahkan bersabar karena kelemahan mereka. Pada saat hijrah pertama kali, Nabi melakukan konsolidasi, memperkuat dulu barisan kesatuan kaum muslimin. Nah, begitu mereka kuat, Nabi baru diizinkan untuk memerintahkan umatnya mengangkat senjata, bukan memulai serangan, bukan. Tapi membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, yang mengusir mereka, yang merampas harta mereka, yang melakukan berbagai macam perbuatan biadab tanpa dosa yang mereka lakukan. Kesalahan atau dosa yang dilakukan kaum muslimin menurut mereka hanya mengatakan Tuhan kami Allah. Mereka tidak bisa menerima kebebasan orang berkeyakinan beragama. Seperti yang kita jumpai di Kongo, di sebagian negara-negara ya, yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, kaum muslimin yang minoritas teraniaya. Sebagai contoh di India saat ini bagaimana? Tapi di saat mereka mayoritas, mereka minoritas, kita mayoritas, mereka diperlakukan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita renungkan tahapan ayat-ayat yang turun dalam peperangan, pertama dimulai melarang mereka untuk mengangkat senjata, diperintahkan bersabar. Begitu mereka hijrah ke Madinah pada masa permulaan juga dilarang. Sampai akhirnya setelah mereka menyatu, kuat, ya,
bahkan tidak menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi karena telah mengadakan perjanjian bersama mereka, baru pada saat itu mereka berperang. Ini pendidikan dari Allah yang amat indah. Jadi bukan saling menghapuskan ayatnya, tapi ayat ini turun secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan umat. Ustaz, mengenai hal ini kalau gitu bisa kita berlaku sepanjang masa ya Ustaz ya. Artinya kita umat Islam harus memperhatikan kondisi kita dulu sendiri. Fungsi peperangan itu artinya untuk melakukan perlawanan atau memprotek diri kita sendiri ya Ustaz ya. Dan saat kita minoritas pun kita memakai strategi yang seperti Rasulullah pakai sebelumnya gitu ya Ustaz. Katakan umpamanya umat Islam minoritas di satu negara. Mereka tertekan, terintimidasi. Kalau mereka berperang, sama aja mereka bunuh diri. Oleh karena itu pilihan buat mereka bersabar atau mereka berhijrah bergabung dengan apa? Dengan umat Islam yang lain di mana mereka dapat menjalankan agama mereka. Nah, kalau kita renungkan sama-sama ya, Mas Firman, nanti insya Allah sama-sama kita akan dengarkan paparan Ustadz Hamzah, Ustadz Fawaz Abu Zawiyah dalam masalah ini. Kita baca sekarang ayat yang mengisyaratkan secara tegas izin untuk berperang. Dan kenapa mereka diizinkan untuk berperang? Apakah mereka ingin melakukan intimidasi, memaksa orang ya, untuk masuk ke dalam Islam? Apa sebaliknya untuk melindungi kebebasan orang dalam menjalani agama masing-masing? Islam dalam dakwahnya mempergunakan kekuatan logika, beradu argumentasi, dan disampaikan juga dengan cara yang penuh hikmah, bukan dengan cara yang arogan. Karena sikap yang arogan bisa menghalangi mata dan hati orang untuk menerima kebenaran. Nah, kalau kita renungkan sebagai contoh, ayat yang pertama dari ayat yang pertama yang mengisyaratkan izin untuk berperang. Dimulai dari ayat 38 pada suratul Hajj. 38 suratul Hajj. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Jadi yang mendapatkan janji Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada kitabnya, yang beriman kepada rasul-rasulnya, ya, beriman kepada malaikatnya, yang beriman pada janji Allah. Ini mereka yang akan mendapatkan janji untuk mendapatkan pembelaan dari Allah. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, atau setiap orang yang berkhianat dan ingkar. Jadi sifat sikap yang paling dibenci adalah sikap pengkhianatan dan keingkaran. Keingkaran di sini orang yang sudah tahu kebenaran tapi mengingkarinya. Nah, selanjutnya setelah Allah SWT membuka ya, membuka dengan pembukaan yang begitu indah, Allah melanjutkan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bi annahum zulimu, mereka diperangi secara aniaya. Jadi bukan diperangi karena kejahatan yang mereka lakukan, tapi diperangi secara aniaya. Tidak ada dosa yang mereka lakukan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memenangkan mereka benar-benar maha kuasa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam setiap peperangan pasti ada korban. Nah, yang korban di jalan Allah, mati mereka dalam keadaan syahid. Tidak mendapatkan di dunia, mereka akan dapatkan di hari akhirat berlipat ganda seperti yang didapatkan Mus'ab bin Umair. Yang menjadi pemuda yang begitu luar biasa. Meninggalkan semua kebesaran dan hiasan dunia yang ditawarkan oleh keluarganya. Bergabung dengan Rasul. Kemudian Rasul mengutus diri sebagai guru untuk kaum Ansar. Pada waktu berperang, baru mulai peperangan dia meninggal dunia di jalan Allah tanpa mendapatkan kepingan dunia. Tapi yang didapatkan Mus'ab bin Umair jauh lebih indah, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan terbebas dari ujian dunia ini. Nah, siapa mereka? Mereka yang dimaksudkan dengan ayat tadi
Yang diperangi secara aniaya alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Itu mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah kediaman mereka tanpa dasar kebenaran. Dosa yang mereka lakukan menurut kaum musyrikin di Mekah, illa an yaqulu rabbunallah. Dosa yang mereka dosa yang dituduhkan kepada mereka, disematkan kepada mereka karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi tanpa dasar kebenaran mereka diperangi hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah. Nah, kita orang Islam seandainya menjumpai orang mengatakan Tuhan kami Yesus, kita diperintahkan untuk berdakwah, berdialog dengan dirinya, tapi tidak dibenarkan untuk menghunuskan dan menodongkan senjata di mana? Di lehernya agar dia meninggalkan keyakinannya. Karena walaupun dia mati pun, kita tidak akan mampu untuk menghapuskan keyakinan tersebut dari hatinya. Tapi kita berdialog bersama dia. Kalau seandainya dia mau kembali pada kebenaran, atau dia menyadari kesalahannya. Kalau tidak, lakum dinukum waliyadin. Selagi dia tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita tidak dibolehkan sama sekali memerangi dirinya atau menganiayanya sekecil apapun. Jadi ayat ini berlaku untuk sebaliknya juga ya, Ustaz? Iya, sama-sama. Setelah itu, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau bukan karena Allah membenturkan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, artinya Allah mengizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk membela diri, ya, berperang membela kebenaran dan keadilan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya membenturkan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Niscaya rumah-rumah peribadatan yang biasa digunakan untuk beribadah, baik bagi orang yang menyucikan diri seperti sawami' jamak dari sauma. Sedangkan biya, ya, adalah jamak daripada bi'a, itu gereja yang biasa digunakan oleh umat Nasrani. Sholawat di sini tempat beribadahnya orang Yahudi, masjid tempat beribadahnya kaum muslimin. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya mengizinkan sebahagian manusia, ya, untuk menghadapi kezaliman, kejahatan sebahagian yang lain, niscaya rumah ibadah ini akan hancur semuanya. Baik tempat orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, atau katakan gereja-gereja umat Nasrani, atau rumah ibadatnya orang Yahudi, atau masjid-masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, sholat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti di antara tujuan perang itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga, melindungi keamanan orang dalam menjalani ibadah mereka masing-masing di rumah ibadah mereka. Wala yansurannallahu man yansuruhu, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memenangkan, membela, ya, mereka-mereka yang berjuang untuk membela apa? Kebenaran dan agama Allah. Tapi kalau yang membela kelompok, yang membela golongan, yang membela sekte, yang membela kesukuan, tidak akan ada dapat janji dari Allah Ta'ala. Nah, saat ini umat Islam bukan berjuang untuk membela agama Allah dan kebenarannya, tapi kita berjuang membela kelompok, sekte, golongan, dan kefanatikan kita. Akhirnya dengan mudah diadu domba oleh syaitan. Diadu domba dengan mudah oleh syaitan, hingga di mana-mana tempat potensi umat habis hanya untuk berperang satu dengan lain. Bahkan bangsa barbar masih lebih baik dibandingkan dengan mereka dengan cara hidup yang seperti ini. Beda dengan contoh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, siapa yang dimaksud oleh Allah? Alladzina in makkannahum fil ardi. Yang membela agama Allah ini, itu orang-orang yang kalau kami berikan kekuasaan di muka bumi, aqamus shalah, mendirikan salat bersama-sama. Wa atauz zakah, mereka mengeluarkan zakat mereka. Wa amaru bil ma'ruf, mereka juga mengajak kepada yang ma'ruf. Wa nahau anil munkar, dan juga mencegah dari yang munkar. Walillahi aqibatul umur. Dan pada akhirnya, akhir dari semua persoalan, semua akan apa?
akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Semua persoalan Allah yang akan menuntaskan dengan penuh keadilan. Ya. Jadi para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Islam dakwah yang amat indah. Baik pada saat mereka lemah maupun kuat dalam berdakwah, mereka mempergunakan kekuatan logika, tidak sebaliknya. Kemudian menyampaikan juga dengan nasihat dan tutur kata yang baik dan bijaksana. Bahkan diperintahkan untuk bersabar menghadapi cemoohan dan celotehan mereka. Tapi di saat musuh-musuh Islam mengangkat senjata, melakukan teror, penganiayaan terhadap masyarakat Islam dan umat Islam pada saat itu dalam keadaan kuat, maka mereka diperintahkan untuk berjihad. Bukan memaksakan agama mereka pada orang lain atau melakukan penindasan, sama sekali tidak. Tapi untuk membela diri mereka. Begitu pula kalau mereka berdakwah terhadap satu kaum, lalu kaum tersebut diintimidasi oleh kekuatan-kekuatan non-muslim, diancam. Maka pada saat itu untuk melindungi kebebasan mereka dalam memiliki keyakinan mereka, kita umat Islam diizinkan untuk memerangi mereka-mereka yang melakukan perbuatan aniaya. Kalau mereka menghentikan tindakan mereka, kita pun menghentikan tindakan kita. Jadi senjata dihadapi dengan senjata, lisan berhadapan dengan lisan. Tapi kalau lisan berhadapan dengan senjata, ini merupakan hal yang tidak dapat diterima. Begitu juga kalau umat Islam menguruskan senjatanya berhadapan dengan logika, ini juga merupakan hal yang tidak benar. Jadi tidak ada kepura-puraan. Ayat-ayat yang mengajak kita berdakwah dengan hikmah, tempatnya pada saat kita berdakwah berdialog. Adapun ayat-ayat perang, ya, ayat-ayat tersebut berlaku pada saat kita dizalimi, dianiaya, kita diancam, atau menjumpai katakan sebagian orang bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, maka untuk menjaga keselamatan keutuhan umat dari berbagai macam ancaman, kita diizinkan untuk apa? Untuk berperang. Oleh karena itu, ayat-ayatnya tidak saling bertabrakan. Tapi yang kita jumpai sebagian kaum muslimin dalam benak mereka karena pemahaman mereka yang memahami ayat Quran sepotong-sepotong, tanpa mereka sadari mereka membenturkan sebagian ayat Quran dengan ayat yang lain. Nah, saya ambil contoh lagi beberapa ayat dalam suratul Baqarah. Setelah itu saya akan serahkan pada Ustadz Hamzah sama Ustadz Fawaz Abu Zawiyah. Ini termasuk ayat-ayat muhkamat, bukan ayat-ayat yang dihapuskan. Yaitu ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Wa qatilu, kata wa qatilu artinya berperanglah kalian. Menjawab tentang perang. Ya. Menjawab tentang perang. Iya. Iya. Kata qatala yuqatilu di sini ya dengan sendirinya apa? Ada yang mengancam, ada yang menyerang, maka Allah perintahkan dan perangilah di jalan Allah. Dari mulai pertama Allah tegaskan bahwa peperangan ini semata-mata di jalan Allah. Bukan untuk melakukan ekspansi, memperebutkan sumber-sumber kekayaan alam, bukan melakukan penjajahan, intimidasi, sama sekali tidak. Berperanglah ya, atau perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas yang tidak mengganggu kalian, yang tidak memerangi kalian. Kalian perangi, ini perbuatan yang melampaui batas. Ini biasanya merupakan tradisi kebiasaan raja-raja yang ingin memperluas kekuasaan mereka. Ya. Dengan cara seperti ini mereka menggunakan ayat-ayat dan perintah berperang bukan pada tempatnya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini kapanpun. Bukan pada saat umat Islam lemah. Setiap saat, siapapun yang melampaui batas, berbuat aniaya, merupakan orang yang dibenci oleh Allah. Setelah itu, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kalau ayat ini kita baca dipisahkan dari ayat sebelumnya, memang bisa-bisa melahirkan pemahaman yang menyimpang.
Jadi ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Haitsu tsaqiftumuhum. Jadi bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Siapa ini? Itu mereka-mereka yang memerangi kalian. Dan perang. Bukan kita datang memeluk, merangkul orang yang membunuh kita, bukan. Tapi bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka ya dari tempat mereka mengusir kalian. Mereka dulu mengusir kalian dari Mekah. Usir mereka juga. Kalau mereka tidak menyerah, mereka terus berbuat aniaya, usir mereka. Kalau mereka bertobat, menyadari kesalahan mereka, masuk ke dalam Islam, walaupun dulu mereka berbuat jahat, diberikan maaf. Setelah itu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah jauh lebih dahsyat dari pembunuhan. Apa fitnah? Fitnah dalam ayat ini maksudnya menyiksa, mengintimidasi, mengancam orang yang beriman untuk keluar dari agamanya. Atau dengan cara lain, dengan uang, dengan tawaran-tawaran bagi orang yang sedang tertekan, kelaparan dan susah, kemudian diajak pindah keluar dari agamanya, ini juga fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Arab beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, itu menyebarkan adu domba dan lain sebagainya, dalam bahasa Arab namanya namimah. Tapi kalau fitnah seperti dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, itu mereka-mereka yang menyiksa orang-orang yang beriman untuk keluar dari agamanya, kemudian mereka tidak bertaubat, Allah sediakan bagi mereka azab yang akan membakar mereka. Jadi ayat ini Ustaz yang sering dijadikan pegangan untuk menyerang agama lain ya Ustaz. Iya. Maka banyak orang-orang dari non-muslim ketika membaca ayat ini ya, sesuai dengan pemahaman yang digiring oleh sebagian ulama Islam yang sakit ini, akhirnya mereka memahami tujuan perang secara tidak benar. Setelah itu, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan perangi mereka di Masjid Al-Haram, tempat suci ini, kecuali kalau mereka memerangi kalian. Tapi kota suci Mekah dulu pernah dihalalkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Seperti Yazid bin Muawiyah, Hajjaj bin Yusuf, ya. Begitu juga Marwan bin Hakam, pernah menghalalkan kota suci Mekah. Bukan orang kafir. Mereka yang menghalalkan mengaku sebagai orang Islam sampai melempari Ka'bah dengan minjanik. Itu melontarkan ya, dari tempat jauh ya, api-api yang membuat Ka'bah terbakar. Kita lihat. Jadi jangan perangi mereka ya, di Masjid Al-Haram kecuali kalau mereka memulai memerangi kalian di Masjid Haram sebagai balasan atas perbuatan mereka, bukan memulai menodai kesucian Masjid Haram. Setelah itu fa in qatalukum fihi fa in qatalukum faqtulukum, kalau mereka memerangi kalian di tempat suci tersebut untuk membela diri kalian, silahkan perangi mereka. Termasuk juga di bulan haram. Di bulan haram, begitu masuk bulan haram, umat Islam dilarang untuk menodai kehormatan bulan tersebut. Bagaimana menjaga kehormatan itu? Kehormatan kaum muslimin, kehormatan manusia itu bahagian dari kehormatan Allah yang mesti dijaga. Setelah itu, fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian di dalamnya, maka perangi mereka, bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan untuk orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, kalau mereka mengakhiri kejahatan mereka, mereka menghentikan ya. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi yang bertaubat dan kembali pada Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah. Orang bebas memilih keyakinan mereka ya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada ancaman ya. Tidak terjadi lagi fitnah. Fa in wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka hingga fitnah berakhir. Semua bentuk ancaman, teror, intimidasi berakhir. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ad-din betul-betul murni apa? Lillah. Nah, di antara agama, di tuntunan agama Allah, kita tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam tidak mengancam mereka. Jadi ad-din lillah bukan berarti kita paksakan mereka untuk masuk ke dalam agama Allah, bukan.
Jadi betul-betul semua orang bebas untuk memiliki keyakinan mereka. Sesuai dengan tuntunan Allah, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi. Apa artinya masuk dalam agama dengan paksaan? Fa in intahau, kalau mereka menghentikan, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak dibolehkan kita melakukan penyerangan, tidak boleh kita melanggar batas kecuali terhadap orang yang zalim. Dalam khutbah Jumat kan sering disebutkan wala udwana illa 'alal zalimin. Jadi betul-betul saya jumpai sebagian ulama kita ini yang terbuai oleh riwayat, hanyut bersama riwayat-riwayat yang tidak menentu, akhirnya mereka berhadapan dengan ayat-ayat Quran, menurut pandangan mereka saling berbenturan satu dengan lainnya. Akhirnya mengambil kesimpulan yang dangkal dan cepat bahwa semua ayat-ayat ini dihapuskan dengan turunnya ayat perang la haula wala quwata illa billah, padahal seharusnya kumpulkan semua ayat yang berhubungan dengan perang. Kemudian lihat situasi, kondisi, turunnya ayat tersebut, kita akan temukan jawabannya dengan indah dan sempurna. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Hussein atas pemaparannya, penjelasan mengenai ayat Quran ini. Yang selanjutnya kita akan minta pemaparan dari Ustadz Hamzah dan Ustadz Fawaz. Tapi sebelum itu kita akan break sejenak. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bergabung dalam acara ini dapat mengirimkan WhatsApp atau SMS ke nomor 0811199970. Saya ulangi lagi, nomor WhatsApp atau SMS di 08 1-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 720. Ikhwan akhwat, kami akan kembali setelah jeda berikut.
kita kembali lagi dalam acara Dialog Ahad. Alhamdulillah masih ditemani guru-guru kita, ada Ustadz Hussein, Ustadz Hamzah, dan Ustadz Fawaz. Masih membahas tema mengenai nasikh mansuh, terutama membahas ayat-ayat perang. Nah, kita lanjutkan ke Ustadz Hamzah mengenai pemaparan tentang ayat perang ini, Ustadz, yang sering salah pemenggalan, salah pemotongan, salah penafsiran, sehingga menjadikan seolah-olah Islam ini agama yang ofensif dan kejam gitu, Ustaz. Sehingga banyak orang kafir, orang-orang non-Islam itu menggambarkan Islam tuh hati-hati nih, kalau Islam menjadi agama mayoritas, pertumpahan darah akan ada terus. Gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar paparan tentang maksud daripada ayat-ayat perang ini, dan sama sekali ayat-ayat perang ini tidak menghapuskan ayat-ayat yang memerintahkan kita dalam hal kebaikan, berbuat baik, berdakwah secara baik, dan juga tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang untuk kita hidup berdampingan kepada siapapun yang tidak memerangi kita. Sesungguhnya merupakan suatu hal yang mencoreng Islam, membikin malu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita membenturkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, seperti tadi ayat-ayat perang. Bagaimana di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap kaum muslimin saat mereka berada di dalam medan pertempuran. Dalam medan peperangan, tentunya di sana ada ayat-ayat yang tegas, untuk perintah untuk membunuh mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin dalam medan peperangan. Tidak mungkin dalam medan peperangan musuh kita mau membunuh kita, kemudian kita malah merangkul mereka. Nah, ayat-ayat yang tadi sudah diterangkan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kalian dapati mereka. Wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini ayat dalam konteks peperangan. Kalau misalnya kita tidak membaca ayat-ayat ini secara menyeluruh, kita penggal sepotong-sepotong, maka tentunya nantinya kita katakan ayat ini bertentangan dengan ayat misalnya yang memerintahkan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu wa ablighu ma'manah. Ini ayat 6. Hatta fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah. Ini adalah menunjukkan bagaimana Islam itu melindungi minoritas. Lihat, kenapa kita bilang minoritas? Ini walaupun satu orang, wa in ahadun minal musyrikin. Istahjara, walaupun ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada engkau.
fa'ajirhu. Ya, maka Allah perintahkan lindungi dia. Ya. Wa ablighu mana hatta yasma'a wa ajru wa ablighu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, tsumma ablighu mana ya. Lindungi dia, kemudian kita berikan dakwah tentang Islam, kita perdengarkan firman Allah. Kemudian kalau dia mau menerimanya, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau, tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fid din. Ini adalah merupakan bentuk bagaimana kalau Islam itu menjadi mayoritas, tidak mungkin Islam itu menindas minoritas, ya. Bahkan ya, melindungi kita yang seperti yang kita membaca dari sirah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ketika Rasulullah SAW kuat ketika Mekah direbut, ya, Rasulullah tidak membalas mereka. Ya, ini adalah merupakan sesuatu yang disaksikan ya, oleh sejarah. Ya. Bagaimana orang yang selama ini memerangi kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW maafkan. Ini Rasulullah SAW ini sama benar-benar mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Muhammad. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ayat keempat dari surah Muhammad ini, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Ini pada saat perang, ya. Kalau kalian menjumpai orang yang kafir dalam saat perang, ya penggal mereka. Ya, karena dalam saat perang, ya kita main cepat-cepatan. Ya, kalau kita nggak membunuh mereka, mereka akan bunuh kita. Sampai hatta idza adkhantumum, ya, sehingga apabila kamu sudah menundukkan mereka, mengalahkan mereka, fashuddul wasaq, ya, ikat mereka, tawan mereka. Nah, tawanan kemudian diapakan? Apa dibunuhin? Ya. Atau dijadikan budak misalnya? Tidak. Hanya ada dua pilihan dalam Al-Quran. Ya, inilah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak mungkin Rasulullah SAW ya tidak mengamalkan Al-Quran. Nggak mungkin. Jadi kalau kita bilang, berlainan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti ini adalah mencederai Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini membuat rusak nama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kenyataannya tidak demikian. Maka dengan demikian di sini ada dua pilihan, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya, boleh. Yang pertama adalah tawanan ini dilepaskan, ya, diberikan kebebasan karena mungkin ada pertimbangan nanti agar supaya mereka masuk Islam, ya, dengan kesadaran sendiri atau dengan tebusan. Inilah yang dilakukan dalam peperangan Badar dan juga dalam Futuh Mekah. Ya. Kita lihat bagaimana orang yang setiap hari memerangi Rasulullah SAW, Abu Sufyan, dan juga istrinya, ya, yang memakan hatinya, hati Sayyidina Hamzah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW maafkan ini? Ya, al-afwu indal maqdirah. Maafkannya bukan saat kita lemah. Biasanya orang kalau lagi lemah maafin, itu wajar karena dia nggak sanggup balas. Tapi ini Rasulullah SAW kalau mau membalas bisa membalas, tapi tidak. Saat lagi kuat, tapi Rasulullah SAW tidak balas. Ya. Inilah yang kenyataan sejarah dan ini bisa kita saksikan di kitab sejarah tentang Rasulullah SAW. Dan ini jangan dirusak lagi katanya, ada yang dibunuh, ya, tetap ada yang dibunuh. Ini apa yang Rasulullah amalkan, praktekkan, dan ini terbukti bagaimana Abu Sufyan itu tidak dibunuh, maupun istrinya juga tidak dibunuh. Bahkan yang membunuh Sayyidina Hamzah pun diberikan maaf. Ya, jangan kemudian ada yang katanya yang dibunuh itu mungkin
karena mereka ada kriminal, tindakan kriminal. Kalau yang ada udah diberikan maaf tetap melakukan kriminal, itu lain lagi, itu menjalankan hukum had. Tapi bagaimana secara umum orang yang memerangi Islam ketika mereka sudah menyerah, ini ya ada dua pilihan, imma mannan ba'du wa imma fidah. Inilah yang diamalkan oleh Rasul. Jadi jangan ini di sejarah Rasul, ya, sirahnya Rasul, akhlaknya Rasulullah SAW yang mengikuti Al-Quran dirusak oleh pemahaman ataupun oleh riwayat-riwayat yang menjelekkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu salah satunya daripada yang harus kita perhatikan tentang ayat-ayat perang ini. Yang kemudian juga ya di dalam masalah ayat perang ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, ketika tadi ayat dibacakan ya, wa qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita setelah diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita, tapi dalam memerangi itu pun ya kita dilarang untuk melampaui batas. Nah, ini adalah bagian daripada akhlak, ya, etika di dalam peperangan. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, bagaimana ketika para komandan perang ya mau berangkat perang, ya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membunuh orang-orang yang tidak mengangkat senjata, menghancurkan tempat-tempat peribadatan, bahkan merusak ya tempat-tempat fasilitas umum. Ya, misalnya apakah itu tempat kalau sekarang rumah-rumah sakit, ya, tempat penyulingan air bersih atau sungai-sungai, itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dirusak. Dan ini ya, ini diadop oleh oleh PBB di Jenewa ini diadop dalam adab peperangan dari Islam. Ini Rasulullah SAW yang mencontohkan. Ini bagaimana kemudian kok kita mau katakan bahwasanya Islam itu agama yang berlumuran darah, agama yang disebarkan dengan pedang, padahal ya sudah jelas bagaimana tujuan dari peperangan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan untuk menindas, bukan untuk menzalimi, bukan untuk ekspansi, menjajah, ya, tapi adalah raddul udwan, dan juga tadi agar supaya la takuna fitnah, agar supaya tidak terjadi adanya intimidasi, orang dipaksa-paksa untuk keluar dari agamanya, itu dilarang. Ya, itu fitnah itu dihilangkan. Bagaimana kemudian agar supaya setiap orang ketika kita menyampaikan dakwah, ya mereka bisa menerimanya ya dengan lapang dada, dengan penuh hati yang bersih, hati yang ikhlas, tanpa ada paksaan. Karena sekalipun seorang itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, kemudian dia bilang iya dia masuk ke dalam Islam, kalau hatinya tidak, apa dia muslim atau mukmin, karena iman itu adanya di dalam hati, nggak bisa dipaksa sama orang. Ya, oleh karena itu Allah tegas-tegas bilang la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam ya beragama. Di dalam beragama artinya seorang itu harus dengan keikhlasan hati, ketundukan hati dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah untuk supaya itu bisa terjadi, itu ya diizinkannya peperangan salah satunya itu hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi pemaksaan tadi ya, tidak seperti yang belum lama ini kita saksikan ketika di Irak waktu kemarin ya, ISIS bagaimana masuk ke rumah sakit, kemudian suku apa tuh namanya Yazidi ya, ditodongkan pistol, suruh masuk Islam, kalau enggak ditembak.
Itu bukan cara Islam. Walaupun dengan gembar-gembor dia bilang menjalankan syariat Islam. Wanita mereka juga Wanita diperkosa itu. Sebagai apa namanya? Sebagai sabaya, rampasan perang. Ini adalah sesuatu yang merusak Islam sebenarnya, ya, membuat malu Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini semuanya nanti ya tentunya akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quranlah sebagai hakimnya nanti, ya, sebagai tolak ukurnya tadi, apakah perbuatan mereka benar sesuai dengan Al-Quran atau tidak, nanti diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa sementara itu dulu dari saya. Allah alam. Ustaz Fawaz, kalau pendapat para ulama mengenai ayat-ayat ini, Ustaz, mungkin bisa Ustaz Fawaz jabarkan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna biqabulin hasan wa ambitna nabatan hasana ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan guru-guru mulia kita semua, Al-Ustaz Murabi kita Husain bin Hamid Al-Attas, Murabi kita Al-Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, mata'anallah bituli hayatihima wa baqaihima wa nafa'ana bi'ulumihima wa hafizahuma hifdzan taman wa ra'ahuma ri'ayatan tamah. Tak lupa juga host kita Ustaz Firman Muslim Tahir bersama kru yang menemani kita di pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita begitu mendapatkan satu pencerahan berkenaan dengan memahami ayat-ayat qital yang mana tadi berangkat dari konteks qatilu. Firman Allah, kalimat qatilu ini dalam Al-Quran, Ustaz Firman, terulang 15 kali. Betul Ustaz ya? 15 kali dalam Al-Quran, dan semua adalah kaitannya memahami kata qatilu yang maknanya adalah musyarakah. Terjemahnya perlulah kita luruskan, bukan perangi, tapi jawablah tantangan perang. Karena perintah memerangi ini tidak lain adalah untuk menjaga keamanan orang-orang beriman, bukan memulai perang. Ya, qatilu al-musyrikin dan lain sebagainya. Walaupun nanti ada Ustaz Husain akan menyambung kembali insyaallah taala berkenaan dengan ayat 114 dari Quran surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum. Nanti insyaallah Ustaz akan jelaskan itu agar pemahaman ikhwan dan akhwat juga pendengar serta pemirsa Rasil TV tidak menjadi sebuah kesamaran. Karena memang sebagaimana kita maklum, contohnya ada di YouTube ramai viral tadi, ada seorang bernama Bro Ismail. Ya, beliau seorang mu'alaf asalnya dan menjadi dai, kemudian kembali ke dalam agama awalnya. Dan itu memang berangkat dari memahami Al-Quran melalui tafsir-tafsir, khususnya konteks Sabaya tadi Ustaz, Sabaya. Beliau kembali memahami itu dari tafsir Ibnu Katsir. Bahwasanya ini berangkat dari sebuah dogma bahwasanya Al-Quran itu dapat dipahami hanya melalui tafsir. Nah, tafsir itu yang terbaik adalah tafsir Quran dengan hadis atau dengan riwayat hadis. Padahal mungkin nanti Ustaz akan menjelaskan juga, Al-Quran sendiri telah memberikan sebuah label catatan emas ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan, kalau nggak salah ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maknanya sebuah isyarat dari Al-Quran. Pertama, Al-Quran ini semua berisikan al-haq, artinya kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti dan pasti benar, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Wa tammat kalimatullahi sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih. Quran suratul An'am, Allah sudah tegaskan hal itu. Sempurna sudah kalimat-kalimat Tuhanmu
Al-Quran ini berisikan kalimat Tuhanmu yang begitu sempurna, baik dari sisi kebenarannya, informasinya, juga keadilannya. Sidqan wa adla, la mubaddila li kalimati. Dan tadi Quran surah Al-Furqan memberitahukan bahwa Al-Quran berisikan al-haq, ya, kebenaran, puncak nilai-nilai kebenaran yang pasti dan pasti benar. Masabat wasahat, tidak akan bergerak, tidak akan berubah. Kemudian wa ahsana tafsira, Allah akan datangkan melalui Al-Quran ini sebaik-baik penjelasan. Jadi kalau mau selamat, agar tidak terjadi atau terulang kembali ada bro-bro Ismail berikutnya, ya, Ustaz disampaikan, Ustaz Hamdan disampaikan, ya kembalikan kepada Al-Quran. Jika tidak ada ketasyabuh, tidak kesamaran di benak kita, dengan kapasitas kemampuan akal kita dalam memikirkan, kembalikan lagi kepada Al-Quran, biar Al-Quran yang menafsirkan dengan baik dan benar. Nah, ini gambarannya. Sedangkan izinkan kami untuk mengutip alasan tadi, karena tadi banyaknya ayat-ayat yang dipahami sebagai ayat yang menasikh, ayat-ayat yang memerintahkan menyampaikan Islam dengan penuh kebaikan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jikapun sampai ayat tersebut Allah menyebutkan, jikapun memerlukan jidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Al-Quran nama lainnya adalah ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-Quran merupakan ahsanul hadis, Al-Quran merupakan ahsanul tafsir. Oleh karenanya ketika memerlukan dialog, ya, bahkan debat sekalipun, maka debatlah dengan cara yang terbaik dan ambil dari suatu hal yang terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, izinkan kami untuk membacakan tulisan seorang ulama besar mutaakhir, ya, kontemporer, yaitu almarhum Sayyid Abi Abdullah Al-Ghumari. Alasan beliau menulis satu kitab yang bernama Dzauqul Halawah fi bayani imtina'i naskhi tilawah. Dengan definisi nasakh yang Ustaz sampaikan, yaitu turunnya hukum secara bertahap dan berproses sebagai pendidikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan alasan, ya, beberapa sebab yang bisa menjadi sebuah dalih bahwasanya naskhut tilawah dengan makna tadi, yang tadi datang satu ayat menghapus ratusan ayat, itu beliau menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, annahu yastalzimul bada', bahwa dengan adanya naskhut tilawah ini mengakibatkan munculnya sebuah pemahaman al-bada' yang merupakan adalah akidah dari Bani Israel sebagaimana ada dalam perjanjian lama. Apa itu bada'? Zuhurul maslahah fi hadfil ayah ba'da khafaiha. Sedangkan itu semua bagi Allah adalah satu hal yang muhal. Munculnya satu kemaslahatan ketika membuang ayat setelah menyembunyikan. Jadi Allah munculkan lagi, Asalnya tersembunyi. munculkan satu hal yang asal tersembunyi. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, anna taghyir al-lafz bi ghairihi aw hadfahu bi jumlatih innama yunasibul bashar li nuqsani ilmihi wa adam ihatatih. Wala yaliku billahi ta'ala alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, yang namanya mengganti lafaz dengan yang lainnya atau membuang satu lafaz secara global itu adalah sesuatu yang layaknya untuk manusia karena kurang itu yang layak hanya bagi manusia karena terbatasnya ilmu, terbatasnya kemampuan penangkapan, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Belum lagi Ustaz kalau boleh menambahkan, yang heran ini orang dipaksakan dengan sebuah dogma atau doktrin mesti memahami Al-Quran dengan riwayat Dan pemahaman salaf. Kenapa? Mungkin dari sisi teologi Ustaz mohon benarkan bila ada kesalahan. Al-aslu fillah ini al-wujud. Ya, yang asal bagi Allah itu adalah ada, wujud. Yang asal bagi yang lain selain Allah adalah tiada. Maknanya berarti Al-Quran yang merupakan kalamullah itu adalah satu hal yang terkait dengan Allah yang maha wujud. Yang ada dipaksakan untuk dipahami dengan sesuatu yang asal tidak ada. Kan bingung Ustaz? Betul Ustaz?
Ini al aslu ya binisbah ila kitabillah wa kalamihi ya, athubut. As-subut Tapi wal kalau wujud. berkaitan dengan riwayat wal aslu adamuha, nggak Ada. Karena kalau ada pada masa Nabi dikumpulkan, disusun dan diawasi oleh Nabi kita. Tapi yang kita dapatkan warisan dari Nabi secara pasti Al-Quran. Al-Quran. Adapun yang lain bahkan Nabi melarang untuk menulisnya kan. Menulisnya. Kok Jadi kenapa? suatu yang tidak ada menjadi hakim Terhadap yang pasti. sesuatu yang pasti itu. Ini kan namanya logika juga nggak menerima. Nah, ini gambaran lebih kurang begitu. Ya, jadi memang khususnya di seputar ayat kita, memang paling tidak kita harus mengembalikan kepada pemahaman yang sesuai dengan hal itu, yang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan tafsir dengan yang ahsan tafsir dalam Al-Quran. Lebih kurang begitu. Saya mungkin ada tambahan. Sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan panduan buat kita. Di mana Al-Quran ya, ayat-ayatnya terbagi pada dua kelompok. Satu ayat muhkamat. Ayat-ayat yang memang tegas, jelas, ya, tidak mengandung multitafsir yang membingungkan. Ya. Satu lagi, atau kelompok yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Di mana ayat ini ya, seringkali menimbulkan pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang bermacam-macam. Nah, bagaimana untuk memastikan pemahaman kita? Kembalikan pada ayat muhkamat. Itu firman Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah yang telah menurunkan bagi kalian Alkitab. Dalam ayat-ayat Alkitab terdapat ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, ya. Tidak mengandung multitafsir. Hunna ummul kitab, dia yang menjadi induk Al-Quran, di mana yang lain dikembalikan kepadanya. Ini induk, yang lain diumpamakan anak-anaknya dikembalikan kepada induknya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan terdapat lagi ayat-ayat yang lain, ayat mutasyabihat. Datangnya ayat-ayat mutasyabihat ini, karena dia turun pada satu situasi, kondisi tertentu. Kalau kita memahami ayat ini secara harfi tanpa melihat latar belakang dan kondisinya, ya, atau keterangan ayat-ayat muhkamat yang menjadi penafsir dari ayat tersebut, akan terjadi kekacauan dalam memahami Al-Quran hingga terjadi benturan satu dengan lain. Oleh karena itu Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah gambarkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran sebetulnya terikat satu sama lain, saling menerangkan, saling menjelaskan, jangan difahami secara sepotong-potong. Sampai Imam Ali mengatakan, Allah menurunkan ayatnya satu sama lain saling menjelaskan, fala tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'd. Jangan kalian benturkan Quran sebahagian dengan ayat yang lain. Jadi dalam hal ini ayat-ayat mutasyabihat yang tadi turun ya pada situasi perang sebagai contoh. Kalau kita tafsirkan terpisah dengan suasana perang, tanpa kita mengembalikannya kepada induk Al-Quran yang merupakan ayat muhkamat ya, yang menjelaskan adab-adab dan tujuan peperangan, niscaya akan terjadi kekacauan. Nah, ini yang dialami oleh kita semuanya. Jadi ayat-ayat mutasyabihat seperti ini kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang merupakan induk Al-Quran hingga terjadi kesatuan yang amat indah. Nah, tadi seperti yang dibicarakan oleh Ustadz Fauzan, ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang tadi sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang seharusnya dikembalikan kepada induk Al-Quran yang menjelaskan adab-adab dan tujuan peperangan yang begitu jelas. Dan juga bagaimana Nabi menjalankan dan mengamalkan. Tapi sayangnya bukan kita arahkan ke sana, kita arahkan kepada riwayat yang tidak jelas juntrungannya. Sebagai contoh, kalau kita membaca ayat 29 dari surat Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Orang kalau mendengarkan perintah ini
tanpa dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana adab dan tujuan peperangan, yang melarang kita untuk melampaui batas seperti dalam suratul Baqarah tadi, atau dikaitkan dengan izin yang menjelaskan tujuan dari peperangan untuk menjaga betul-betul kebebasan orang dalam memilih agamanya tanpa mengalami ketakutan, hingga yang masuk ke dalam Islam masuk dengan tenang dan penuh pemahaman, yang menolak juga setelah jelasnya baginya kebenaran. Liyahya man hayya an bayyinah. Betul enggak? Nah, kita lihat pada ayat ini, ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak sama sekali apa? Mengikuti agama ya, yang merupakan agama yang hak, minal ladzina utul kitab, dari kalangan utul kitab yang diberikan Alkitab, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, hingga mereka membayar jizyah ya, membayar apa? Jizyah artinya pajak yang diambil dari mereka ya, sebagai juga perlindungan sebetulnya untuk mereka. Wa hum shaghirun ya, dan mereka dalam keadaan hina. Kalau ayat ini kita fahami terpisah dari ayat yang lain yang merupakan induk Al-Quran, kemudian terpisah juga dari apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, secara tidak langsung Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi para ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan tidak menjalani agama yang benar dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Sebetulnya yang menjadi apa? Yang menjadi latar belakang ayat ini adalah para ahli kitab, orang-orang Yahudi yang mengkhianati Rasul dan kaum muslimin. Baik itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, begitu juga termasuk diantaranya Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berada di mana? Di seputar Madinah. Begitu juga orang-orang Nasrani yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka. Mereka orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi agama buat mereka hanya permainan. Agama merupakan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Di mata mereka tidak terdapat kehormatan, tidak menghormati perjanjian ya, yang merupakan hal-hal yang diharuskan oleh apa? Oleh agama mereka dalam kitab mereka sebetulnya. Nah, mereka-mereka ini yang membuat ulah bagi kaum muslimin, menimbulkan rongrongan, menimbulkan gangguan. Kalau dibiarkan, akan menjadi kanker yang akan menggerogoti sel-sel yang sehat. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk memerangi mereka yang menimbulkan rongrongan dan ancaman gangguan bagi apa? Bagi kesatuan umat Islam, yang nanti bisa menjadi ancaman di masa akan datang. Mereka bisa menjadi apa? Menjadi pisau yang menikam dari belakang. Dan terbukti bagaimana Bani Quraidah yang tadinya mengadakan perjanjian, mereka tinggal dalam kota Madinah bersama kaum muslimin. Ketika Huyai bin Akhtab, mewakili sekutu yang akan menyerang Madinah, datang kepada Bani Quraidah secara diam-diam, mengajak bersekutu untuk menghancurkan umat Islam, mereka menyambut. Nah, ayat-ayat semacam ini berlaku untuk orang-orang seperti mereka, bukan berlaku untuk setiap ahli kitab. Adapun ahli kitab yang tidak menghuruskan senjata, tidak menodong, tidak menjadi ancaman, hidup bertetangga baik dengan kaum muslimin, kita harus perlakukan mereka dengan cara yang baik. Jadi jangan dipisahkan dengan ayat-ayat yang tadi. Jangan setiap ada la yu'minuna billah, berarti semua orang yang tidak beriman mau diperangi sih. Bukan. Apalagi dengan tegas dalam suratul Mumtahanah ya, merupakan ayat muhkamat, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian ya. Antabarruhum, untuk bersikap baik pada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil pada mereka. Innallaha la yuhibbul muqsitin, tidak menyukai orang ini. Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tapi siapa yang dilarang oleh Allah untuk apa?
untuk kita bergaul bersama mereka, bersikap baik bersama mereka, apalagi menjadikan mereka sekutu dan mitra kita. Innama yanhakumullah. Sesungguhnya Allah melarang kalian. Anil ladzina qatalukum fid din. Dari orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian. Tapi kalau orang Islam diperangi karena berbuat boleh, berbuat aniaya, lain lagi kisahnya. Tapi mereka diperangi karena iman dan keyakinan mereka. Mereka tidak bisa menerima perbedaan apa? Perbedaan keyakinan dalam hal ini. Jadi Allah melarang kalian dari orang yang memerangi kalian dalam agama. Wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari rumah kediaman kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, bahkan membantu musuh untuk mengusir kalian. Anta wallahum, Allah larang menjadikan kalian sebagai wali-wali mereka. Karena wilayah hanya untuk orang-orang yang beriman. Memberikan kepercayaan kita ya, dengan tulus. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka mereka orang yang zalim. Ini ayat-ayat jelas. Ini ayat-ayat ini bukan ayat yang mansuh, tapi menjelaskan bagaimana kita bergauli orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang baik bersama kita, yang tulus, yang tidak membalimi kita, kita bersikap lebih baik bahkan. Tapi kalau orang mengangkat senjata mengancam kita, tidak mungkin kita datang membelai dan merangkul dirinya. Sama aja kita apa? Menjadikan diri kita sebagai mangsa buat mereka. Jadi harus mengembalikan ayat-ayat yang menimbulkan kesamaran tadi, ya, kembali kepada induk Al-Quran yang begitu indah. Begitu juga ayat ini, qatilul ladzina la yu'minuna billah, bukan untuk setiap orang yang tidak beriman. Karena Allah mengatakan, ya, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Maksudnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani, para ahli kitab, ya, yang tidak beragama secara benar, tidak tulus dalam menjalankan agama mereka, menimbulkan rongrongan, ancaman, gangguan terhadap kaum muslimin, hingga menimbulkan terjadinya fitnah. Untuk menghindari fitnah ini, maka Allah mengizinkan kita untuk memerangi mereka. Apalagi surat Taubah ini kan kalau kita perhatikan, perintah berperang berkaitan dengan suasana perang yang dihadapi Nabi bersama kaum muslimin, bukan dalam suasana damai. Begitu pula pada akhir surat Taubah. Kita lihat ya. Pada ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang yang dekat dengan kalian, tetangga-tetangga kalian dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah kalian bersikap betul-betul apa? Menampakkan ya, hingga mereka merasakan sikap keras tegas kalian terhadap mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa. Ayat ini sepintas kalau terpisah dari ayat-ayat yang lain, seolah-olah Islam mendahului apa? Serangan terhadap tetangga-tetangga yang tidak beriman. Padahal bukan begitu maksudnya. Mereka-mereka ini yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan Rasulnya untuk memerangi, yang selalu menimbulkan rongrongan. Sering bekerja sama dengan musuh. Di saat mereka punya kesempatan bekerja sama, mereka bekerja dengan musuh, langsung melakukan serangan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu dia coba pada ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apa mereka tidak melihat bahwasannya mereka ini sering kali apa? Difitnah, ya, tergoda dengan bujuk rayu musuh-musuh Islam dalam setahunnya sekali atau dua kali. Nanti mereka diajak untuk ikut serta memerangi kaum muslimin, ya, atau menjadikan mereka sebagai mata-mata, mereka sambut. Tapi di saat mereka merasa terancam, mereka berhenti. Nah ini sikap seperti ini membahayakan. Umat Islam ingin melindungi perbatasannya, ya, agar mereka di Jazirah Arabia, ya, tidak mengalami ancaman. Kita saksikan negara-negara maju juga selalu berusaha untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman musuh. Bahkan musuh sebelum menyerang, karena mereka merasa bahwa ini akan menimbulkan ancaman di masa akan datang, mereka lakukan serangan. Contohnya jangan jauh-jauh Amerika, ketika menyebarkan informasi yang terbalik mengatakan Irak menyediakan senjata apa? Musnah massal yang tidak ditemukan kemudian. Bagaimana mereka mengerahkan sekutu untuk melakukan serangan mengingat ancaman yang timbul di masa akan datang. Akhirnya jutaan orang binasa, sampai bayi-bayi yang binasa.
Nah, dalam Islam ini nggak dibenarkan sama sekali, kecuali kalau ada bukti. Mereka tanpa bukti melakukan serangan. Jadi kalau kita dalam wilayah Islam menemukan ada tetangga kita yang bekerja sama dengan musuh mempersiapkan serangan terhadap kita, kita dibolehkan kalau betul-betul terjadi untuk memerangi mereka, menghindari ancaman yang lebih besar lagi. Tapi kalau mereka di sekeliling kita bertetangga secara baik, ya, menjaga hubungan yang harmonis, tidak bekerja sama dengan musuh, tidak menimbulkan ancaman, tidak melakukan teror terhadap masyarakat Islam, haram bagi kita untuk mengganggu mereka. Jadi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar, maksudnya orang-orang yang kafir yang menimbulkan petaka ancaman bagi umat Islam dan seringkali mereka bekerja sama dengan musuh untuk menimbulkan ancaman bagi kaum muslimin. Bahkan mereka sampai masuk ke dalam kota suci Madinah, membangun masjid bertujuan untuk memata-matai kaum muslimin. Ini orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, membangun masjid yang lebih baik lagi dari masjid Quba. Minta Rasul untuk sholat dalam masjid tersebut, menyembunyikan hakikat mereka yang sebenarnya, yang menjadi mata-mata bagi pasukan Romawi. Jadi ayat-ayat seperti ini jangan ditafsirkan terpisah dari mana? Dari ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tujuan dan adab berperang. Jadi Ustaz tadi bisa nggak tergambar dari ayat tadi apa namanya? Qatil ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Jadi bukan minal kafirin faqat. Jadi al-kufar ada makna khusus bagi syarat ayat ini. Kufar kan jamak dari kafir. Nah, orang-orang kafir ini kan kalau kita lihat walaupun namanya berbeda-beda, tapi mereka semua disatukan dalam kekafiran. Al-kufru millatun Wahid. artinya al-kufru yajma'uhum. Mau dia agamanya Yahudi, Nasrani, bahkan bisa jadi mereka mengaku sebagai orang Islam, orang-orang munafik. Nah, seharusnya umat Islam, dasar dan ikatan persaudaraan mereka itu bukan kelompok, bukan golongan, bukan madhab, bukan sekte. Karena yang bersaudara atas dasar ini, di hari kemudian nanti tidak akan selamat sama sekali. Tapi persaudaraannya atas dasar iman, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bersaudara. Nah, yang bersaudara dalam iman tanpa melihat latar belakang sukunya, bangsanya, golongannya, madhabnya, yang Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, hanya merupakan madhab-madhab fikih, tapi hati mereka disatukan dalam iman, tidak saling sama sekali menyerang, bahkan bekerja sama dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman yang sejati. Muhammadiyah, NU, Persis, organisasi kan? Tapi mereka bukan disatukan karena Persisnya atau karena NU-nya, karena Muhammadiyah, disatukan dalam iman. Oleh karena itu organisasi boleh berbeda-beda, tapi keimanan menyatukan mereka, saling menjaga kehormatan sesama saudara mereka kaum muslimin, maka mereka orang-orang yang menjadi pengikut Nabi kita yang sebenarnya. Tapi mereka yang bersaudara hanya atas kelompok, golongan, madhab, dan sekte, ini mereka-mereka yang tidak akan memiliki harapan untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan praktik kehidupan Nabi kita bersama sahabatnya. Nah, kembali kepada ayat-ayat yang mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman. Seperti tadi Ustaz Hamzah ya, membacakan ayat ayat 6 dari surat Taubah. Nah, ayat sebelumnya yang tadi dikatakan sebagai ayat apa? Sebagai ayat yang mengizinkan, ya, ayat yang memerintahkan untuk berperang, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan toleransi yang amat indah di antara kaum muslimin dan non-muslim, selagi tidak saling mengganggu, memiliki keyakinan masing-masing. Semua ini ayat dihapuskan, termasuk juga suratul kafirun. Termasuk juga la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Semua dihapuskan oleh ayat 5 ini. Kita renungkan coba. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau bulan haram telah berlalu, ya. Di bulan haram kalian tidak boleh perang. Seperti tadi kan? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Nah, kelanjutannya ayat ini. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, kalau bulan haram sudah berlalu, orang yang tadinya memerangi kalian nih, ya, perangi mereka kembali. Jadi Fa'idzan salakhal ashhurul hurum, kalau bulan haram telah berlalu, kan di bulan haram bagi kalian untuk berperang, kecuali kalau mereka memerangi kalian, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangi mereka
dimanapun kalian menjumpai mereka. Seperti ayat Al-Baqarah, faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Sama artinya. Jadi, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum. Tangkap mereka, wahsuruhum, kepung mereka, waq'udu lahum kulla marsad, intai dan awasi mereka. Fa in tabu. Nah, mereka-mereka yang memerangi kaum muslim ini kalau bertaubat, tidak lagi melakukan. Kemudian mereka masuk dalam Islam, wa aqamus shalah wa atauz zakah. Kemudian mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum. Walaupun mereka tadinya berperang, mengancam, ya, dibebaskan. Fakhallu sabilahum. Masih diberikan kesempatan, bukan langsung dipenggal, tidak. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu lihat yang Ustaz Hamzah bacakan tadi. Ini keterangan bahwasannya ayat ini bukan bermaksud memerintahkan kita untuk apa? Memerangi setiap orang yang tidak seiman dengan kita. Buktinya pada ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seorang musyrik, ya, berlari dari kaumnya banyak, minta perlindungan kepada kamu wahai Rasulullah, lindungi dirinya. Kemudian bacakan ayat Allah padanya mengenai Islam, mengenai iman. Setelah dibacakan ayat Allah, terserah pilihannya, mau beriman atau tidak. Walaupun dia tidak beriman setelah dibacakan ayat Allah, thumma ablighu ma'manah, sampaikan dia ke tempat yang aman. Berikan perlindungan, kemudian berikan tempat aman, agar dia tidak merasa sama sekali terancam hidupnya maupun keluarganya. Kalau memang ayat sebelumnya, ayat 5, memerintahkan kita untuk memerangi setiap orang musyrik, setiap orang kafir, nggak mungkin ada ayat 6 ini. Ya, mungkin kan tanakut Iya. pada ayat berikutnya. Jadi sebetulnya ini semua karena tidak mengaitkan ayat dengan ayat. Seperti Ustaz Fauzan tadi mengatakan, seharusnya kan menafsirkan Quran dengan Quran. Bukan dikembalikan pada riwayat, Qurannya pasti. Riwayatnya kan belum pasti, karena sebagian besar riwayat dari Nabi ahad. Kemudian bahkan Nabi pada masa hidupnya melarang menulis riwayat. Ini yang nggak disukai para ahli hadis yang beranggapan mereka ini orang-orang yang mewakili sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu yang tertuang dalam Al-Quran. Dan Nabi mengamalkan Al-Quran sebagaimana adanya. Itulah sunnah yang sebenarnya. Adapun hadis, tidak semuanya betul-betul menggambarkan sunnah Rasul, malah sebahagian hadis, sebagaimana kita tahu, latar belakangnya apapun, baik hadis yang diriwayatkan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, atau yang mengaku sebagai syiah, atau yang mengaku sebagai katakan ibadiyah, bagi kita tidak penting. Bagi kita yang penting konten isinya di samping riwayatnya, sealur sejalan dengan Quran, kita akan terima. Dan di sini kita berani bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, kami mengikuti riwayat ini karena sejalan dengan isi kitab-Mu, ya Allah. Tapi kalau ada riwayat hadis bertentangan dengan Quran, bagaimana kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan nabinya diperintahkan mengikuti Al-Quran. Jadi dalam hal ini jelas. Yang lebih mengherankan lagi, kenapa justru salaf dijadikan sebagai hakim terhadap kitab Allah? Kalau memang salaf menjadi hakim sebagai kitab Allah, tidak perlu turun Quran, tidak perlu turun Injil, tidak perlu turun Taurat, ikut aja salaf. Padahal kita tahu dalam Al-Quran, ayat-ayat, ya, yang menerangkan mereka yang berdalih, berpegang mengikuti salaf, justru orang-orang yang tidak beriman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Kalau mereka diajak kembali kepada kitab Allah, mereka bilang kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai, dapatkan dari orang tua kami. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Maidah, kita lihat bagaimana Allah mengisahkan mereka-mereka yang bagaimana? Yang berdalih bahwa mereka akan tetap mengikuti salaf mereka, menolak kitab Allah. Yang heran sekarang, kalau kitab Allah berbicara A, kita nggak bisa mengikuti langsung, harus dengarkan ucapan salaf. Kemana salaf mengiring, kita harus ikut. Kalau kita bertanya, yang kalian maksudkan dengan salaf siapa? Kalau salafnya sahabat, keluarga nabinya, semuanya berpegang pada Al-Quran. Mengajak kita merujuk kepada Al-Quran. Para tabi'in juga begitu. Lalu salaf mana yang kita ikuti? Takutnya nanti salaf ini adalah syaitan berpakaian ulama. Kan bahaya sekali. Oleh karena itu salaf bukan dalil. Tapi dalil kita
adalah rukun iman yang Allah wajibkan untuk kita imani Al-Quran. Dan Quran bersama Rasul tidak pernah berpisah. Begitu pula keluarga Rasul yang sebenarnya, sahabat Rasul yang sebenarnya, yang berdampingan dengan Quran. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perang, pertentangan antara pengikut sahabat Rasul maupun pengikut keluarga Rasul. Yang di atas rukun, yang di bawah ribut. Yang diperebutkan sebetulnya apa sih? Jadi jelas sekali dalam masalah ini bagaimana ya tujuan peperangan dalam Islam tidak seperti yang difahami oleh kalangan-kalangan yang lebih banyak merujuk kepada hadis hingga menggambarkan Islam ini agama yang haus darah. Oleh karena itu di antara tujuan peperangan dalam Islam yang diterangkan Quran dalam surah An-Nisa, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira." Artinya ayat ini ayat 75 dari surah An-Nisa. Ayat 75 dari surah An-Nisa. Allah bertanya, kenapa kalian tidak memerangi atau tidak berperang di jalan Allah? Demi apa? Tidak berperang di jalan Allah. Begitu pula dengan tujuan untuk membela orang-orang yang tertindas. Baik itu kaum pria, kaum wanita, atau anak-anak yang tidak berdaya, yang berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kota ya, yang penduduknya zalim, berbuat aniaya terhadap kami, dan kirimkan pelindung penolong dari sisimu ya Allah. Seandainya mereka yang teraniaya, non-muslim ya, mereka dianiaya. Yang menganiaya juga sama-sama non-muslim. Mereka minta tolong kepada kaum muslimin. Kaum muslim wajib membantu enggak? Wajib membantu. Mungkin sebagai orang bilang, kalau kita berperang, di antara kita orang Islam pasti ada yang mati. Masa harus mati untuk membela non-muslim? Di sini kamu tidak tahu. Yang kita bela bukan non-muslim, yang kita bela kebenaran. Yang kita bela keadilan, yang mati dalam kebenaran dan keadilan adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Begitu juga kalau yang menganiaya orang-orang non-muslim, orang Islam, orang Islam menganiaya, mengintimidasi, berbuat zalim pada mereka, kita harus membela orang yang mazlum. Bukan kita perangi orang Islam, yang kita perangi kezaliman, ketidakadilan. Jadi Islam ini agama yang amat indah, tapi begitu diwarisi oleh orang-orang yang hati mereka sakit, akibatnya seperti ini. Maka dalam surat An-Nisa, ya, dalam suratul An'am, yang tadi kita baca, setelah Allah mengatakan, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, Allah sebutkan orang yang hatinya sakit dan menyimpang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang, bukan kembali kepada ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang menjadi induk Al-Quran, yang menjadi penafsir, yang menjadi rujukan, tapi mereka justru apa? Kembali kepada ayat-ayat mutasyabihat. Mereka takwilkan, mereka tafsirkan sekehendak hati mereka untuk menimbulkan fitnah wal iyadzubillah. Ini yang terjadi. Termasuk kondisi Yaman, Ustaz ya? Ya, kondisi Yaman, masyarakat Yaman. Allah. Dulu Saudi Arabia, Emirat Arab mengatakan al-akh asy-syaqid. Syiah Zaidiyah hampir sama dengan Ahlus Sunnah. Tahu-tahu sekarang mereka mengatakan Syiah Rawafid, Majus yang mesti diperangi. Bagaimana politik berbuat seperti ini? La'natullah wal iyadzubillah mithla hadhihi siyasah. Politik semacam ini yang kemarin bilang saudara kandung, sekarang bilang musuh hanya karena perbedaan kepentingan. Dulu Ali Abdullah Saleh bergabung bersama mereka. Setelah Yaman tidak lagi bekerja sama, bermitra bersama mereka, dianggap ini merupakan ancaman jangka panjang. Ancaman kaum Majus dan Syiah. Buat kita, jangankan orang yang bersyahadat an la ilaha illallah, non-muslim yang tidak berbuat aniaya haram untuk kita tumpahkan darah. Simpelnya kali ayat-ayat perang ini jangan rujukan awalnya apa sebabnya dulu umat Islam boleh berperang ya Ustaz ya. Dan ayat-ayat ini jangan dipenggal-penggal masing-masing, dijadikan jadi satu kesatuan. Jadi simpelnya bahwa ayat ini berlaku kalau
terpenuhinya Iya. unsur-unsur ini gitu. Iya, itu disepakati. Itu kalau kita baca ya keterangan para ulama usuliyin yang merujuk kepada Al-Quran, kita akan temukan keterangan ini jelas dan gamblang. Cuma sayangnya apa? Sayangnya kita ini tidak kembali kepada pokok dari pedoman hidup kita. Akhirnya main di cabang terayun-ayun tertiup angin. Jadi dan ayat-ayat kita itu hakikatnya kita dua saja muaranya. Yuqatiluna fi sabilillah, ada yang yuqatiluna fi sabilit taghut. Betul. Seperti tadi alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Perangi wali-wali syaitan. Wali syaitan ini amat lemah. Yang berperang untuk kelompok, untuk golongan, untuk suku, Untuk politik, untuk kepentingan politik, ya, menumpahkan darah orang, kehormatannya adalah orang yang berperang di jalan taghut. Kalau dia mati dalam keadaan kafir su'ul khatimah. Tapi yang berperang di jalan Allah, berjuang untuk kebenaran, bukan untuk hawa nafsunya, maka dialah orang yang berjuang dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz, baru dijelasin gini sebetulnya kalau orang mau deket sama Al-Quran aja ya, nggak akan tuh ada penafsiran jadi Islam, jadi agama yang seolahnya kasar segala macam. Ada sebabnya sesimpel itu. Ayat-ayat ini harus merujuk ya Allah itu. Terima Ini kasih. bukan berarti bahwa kita ini takut menghadapi musuh. Kalau mereka menantang memerangi kita wajib untuk bangkit membela saudara kita. Jadi semua ayat-ayat perang itu justru ajakan bangkit apabila ada gangguan ke kita. Ada gangguan, ada ancaman, ya, jangka pendek, jangka panjang, terbukti menjadi ancaman. Contohnya di perbatasan mereka mempersiapkan pangkalan mereka untuk melakukan serangan gempuran terhadap kita. Kita nggak boleh diam. Bahkan Allah tegaskan kita harus siap, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Dan yang betul. Harus siap. Yang lucu, Amerika membuat film namanya Enemy of State. Betul nggak? Iya. Musuh bagi United States of America. Bagaimana anggota Kongres bersama jaringan mereka mengusulkan kepada pihak Kongres untuk mengizinkan mereka jaringan mata-mata untuk mematahi setiap warga Amerika walaupun di kamar mereka. Mata-matai warga Amerika sampai dalam kamarnya. Menghindari ancaman dari orang-orang yang memusuhi Amerika. Jadi sebetulnya mereka mengalami ketakutan dalam negeri mereka, bahkan sampai dalam kamar mereka. Padahal negara besar kan? Karena memang Amerika banyak musuhnya karena banyak kejahatan yang dilakukan pemerintah Amerika. Bekerja sama dengan Zionisnya. Tapi kalau orang tidak melakukan kejahatan, dia selalu merasa aman. Betul enggak? Iya. Nah sekarang kita tidak seperti Amerika yang paranoid, yang psikopat. Sama sekali tidak. Kalau terbukti ada ancaman, ya, ada ancaman yang mengancam kita, dengan bukti-bukti yang konkret, kita dibolehkan melakukan tindakan. Pertama peringatan, kalau tidak baru apa? Serangan. Tapi kalau tidak, orang-orang non-muslim hidup bersama kita, baik dia orang-orang musyriknya, orang-orang katakan Yahudinya, Nasraninya, tidak saling mengganggu, menghormati aturan dan hukum secara baik, kita wajib untuk bersikap baik. Tunjukkan akhlak Islam yang benar. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Fawas. Berhubung dengan keterbatasan waktu, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan. Insya Allah akan dibacakan, disampaikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian ikhwan akhwat pendengar pemirsa Rasil dimanapun Anda berada. Kita akhiri acara hari ini. Saya Firman Muslim Tahir ditemani Neja undur diri dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa nanti malam ada acara Minggu Malam Santuy. Kita ngobrol-ngobrol Islam yang santai, yang enak. Ya, kita undur diri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.